lihat samping-sampingnya teman-temannya, apakah ada yang nggak masuk? Yudin, oke. Ibu absen dulu ya di sini ya. Rani, hadir. Oke, yang nggak masuk cuma satu anak aja ya. Karena sakit ya. Betul. Semoga yang sakit diberikan kesehatan yang Amin ya. Amin ya Allah, amin. Semoga bisa mengikuti pelajaran ibu lagi. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih bentuk Indonesia. Apakah ada yang tahu bentuk bumi itu bagaimana? Bulat. Ya. Tapi sebelum itu, sebelum memasuki pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, Rani dipimpin doanya yuk. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, karena ini sudah memasuki pelajaran, tapi sebelum itu kita harus ice breaking dulu supaya semangat. Oke. Nah, tadi kan bentuk bumi kan bulat. Nah, Ibu ada ice breaking nih. Jadi ini melatih konsentrasi kita ya. Kalau bumi itu bulat, bumi kan besar. Kalau peta itu kecil. Tapi kebalikannya. Kalau bumi itu gini, kalau peta itu gini. Ya, bumi besar, peta kecil. Bisa? Kalau ibu bilang bumi berarti bumi. Kalau ibu bilang peta ya. Kalau bumi peta bumi peta bumi. Bisa ya? Bisa. Oke. Fokus ya. Ini kalau bumi bilangnya besar ya. Bumi besar. Kalau peta kecil ya. Oke. 1, 2, 3. Bumi peta bumi. Bumi besar. Kecil. Oke, fokus lagi ya. Peta bumi peta. Peta kecil, besar, kecil. Terakhir ya. Bumi peta. Kecil, besar. Nah, itu juga teman ya. Gak apa-apa. Nggak apa ya. Itu adalah untuk semangat kalian untuk belajar pada hari ini. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian akan mengetahui apa sih itu peta, apa fungsi peta, terus bagaimana sih kalian tuh bisa tahu bentuk geografis dari sebuah wilayah, dan juga kalian akan menghubungkan atau menganalisis bagaimana hubungan antara kondisi geografis dengan wilayah tersebut ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, tahukah kamu apakah itu peta dan untuk apa peta digunakan? Agar tidak tersesat. Bagus, apa lagi? Untuk melihat lokasi. Pintar sekali yang ada di ini. Dora yang katakan peta. Nah, kan? Iya. Supaya tidak tersesat dan mengetahui arah seperti itu. Nah, bagaimana peta membantu kita mengetahui letak suatu daerah? Bagaimana? Ada Gambar. Ya, ada gambarnya. Ada apa itu, arah tunjuk. Ya, arah mata angin. Arah barat. Si pintar. Terus, mengapa sih kita perlu mengetahui letak provinsi kita? Kenapa? Agar tahu aja. Agar tahu aja. Iya. Kita akan simak mengetahui. selanjutnya ya. Oke, Iya. check it out. Nah, pengertian peta. Peta adalah gambar permukaan bumi yang diperkecil. Betul kan? Peta kan? Gambar digambar pada bidang datar atau kertas menggunakan simbol dan skala tertentu, teman-teman. Membantu kita memahami letak suatu wilayah. Selanjutnya, nah, peta berfungsi untuk apa ini? Mengetahui letak suatu wilayah, menunjukkan arah dan jarak, mengetahui kondisi suatu daerah, membantu perencanaan dan pembelajaran. Betul. Selanjutnya, unsur-unsur peta. Jadi, peta itu
tidak hanya cuma gambaran saja, tapi ada unsur-unsurnya. Yang pertama ada judul peta, terus ada legenda, ada simbol, ada skala, dan juga ada arah mata angin. Nah, unsur-unsur ini membantu kita membaca peta dengan benar. Nah, lanjut. Nah, kalian akan melihat di sini. Nah, ini adalah unsur-unsur peta. Di atas di sini itu ada judul peta, ya. Ini juga bawa tongkat sebenarnya. Ini butuh tongkat supaya kalian bisa melihat seperti ini, ya. Di sana itu di pojok ini mana ya? Kiri atas saya. Nah, itu ada judul petanya. Nah, terus itu ada arah mata angin. Ada arah mata angin, ya, itu di sana itu utara, ya. Kalau di sana itu timur, barat, terus ke bawah itu selatan. Terus di sana ada legenda. Tuh. Legenda itu di bagian sininya. Terus ada simbolnya, terus ada skala, ini ada insert. Insert tuh bagian wilayah yang ini apa namanya itu? Astagfirullahaladzim. Bagian wilayah yang ditunjukkan. Kalau misalkan mencari daerah Sidoarjo, di situ aja. Nah, nanti di sini masuk ke insert. Nah, terus nanti ini ada sumber dan tahun pembuatannya di bawah. Terus ada lettering, garis tepi peta di sini, dan juga ada garis lintang, koordinat geografis, dan garis bujur. Ya, banyak sekali ya. Banyak kan unsur-unsurnya kan? Nggak apa-apa, kita akan belajar. Ya, jadi ini adalah unsur-unsur peta. Yuk kita simak dulu, lihat baik-baik ya. Yang pertama ada judul peta. Terus ada apa lagi? Arah mata angin. Ada apa lagi? Legenda, simbol, insert, sumber data dan pembuatan, skala, terus garis tepi peta, ada lettering, ada garis warna, geografis, garis bujur, ya, banyak sekali ya teman-teman ya. Garis lintang, garis bujur, terus ada lettering, ada garis tepi peta, sangat banyak. Nah, selanjutnya letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu yang pertama di utara. Nah, ini apa namanya, ada di timur, selatan, utara, barat ya teman-teman ya. Nah, kalau di utara itu ada Selat Malaka, terus Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Nah, kalau di bagian timurnya ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Yang di selatan ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Di bagian barat ada Samudra Hindia. Nah, terletak di antara dua benua, ada yang tahu dua benua? Indonesia, Australia. Wes sore, wes bingung. Mohon maaf ya, Ibu cuma mengetes kalian tadi. Semua ingat. Terus ada kesibuan pula dan memiliki wilayah laut yang luas, kepulauan maritim atau agraris ya. Karena samping-sampingnya tuh banyak laut-laut dan sungai-sungai. Kita akan belajar. Nah, kalian tahu nggak Indonesia itu punya berapa pulau? 5. Ada Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, yang terakhir Kalimantan. Nah, kita akan belajar di paling pojok dulu, yaitu Sumatera. Pulau Sumatera terletak di bagian barat Indonesia dan dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, wilayahnya didominasi oleh pegunungan, bukit barisan yang membentang dari utara hingga selatan, sehingga tanahnya itu subur dan curah hujannya tinggi ya. Nah, Sumatera juga mempunyai banyak sungai dan dimanfaatkan sebagai jalur transportasi dan sumber kehidupan masyarakat. Nah, dari sumber daya alam tersebut, makanya orang-orang di sana itu memanfaatkan daya alamnya. Dan di sana tuh orang-orang pencahariannya itu menjadi petani ya, terus menjadi ini apa namanya tuh, orang-orang yang mempunyai perkebunan. Nah, seperti itu karena sumber daya alamnya dan juga hutan yang subur dan tanah yang subur. Nah, contohnya seperti ini ya, sebagai petani padi, palawija, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh.
Dan di sana karena banyak perairan, sungai dan juga laut. Di sana juga ada beberapa nelayan yang di daerah pesisir gitu teman-teman. Jadi Sumatera ini masih fresh karena masih banyak gunungan, masih banyak sungai, masih banyak lautan. Bukan masih banyak sih. Daerahnya tuh sampingnya tuh masih lautan. Jadi orang-orang pekerjaannya menjadi petani, nelayan seperti itu. Nah, masuk ke Kalimantan. Ini bentuknya kayak apa nih? Kira-kira kalau kalian lihat banyak gunung. banyak gunung, terus gunungnya kayak apa ya? Kayak familiar gitu loh. Hewan. Kayak apa ya? Kayaknya pokoknya gitu lah. Nah, Pulau Kalimantan ini 11-12 seperti Pulau Sumatera ya. Hampir seluruhnya terletak di sekitar garis khatulistiwa. Pulau ini didominasi oleh hutan-hutan tropis yang lebat, ya kan? Kalimantan kan lebat sekali kan. Dan juga di sana juga ada sungai. Tahu nggak sungai apa? Kapuas. Makaka, pintar sekali ya. Di sana juga ini orang-orangnya tuh banyak bekerja sebagai petani ladang. Karena apa tadi? Karena banyak hutan. Terus banyak lahan-lahan atau tanah yang masih subur, makanya dimanfaatkan sebagai ladang untuk menanam sayur-sayuran, padi, dan lain-lain. Seperti itu. Di Kalimantan juga ada tambang batu bara, makanya Kalimantan tuh dilindungi ya, karena itu tadi banyak sekali sumber daya alamnya kayak batu bara, terus hutan dan lain-lain. Seperti itu. Lanjut ke Sulawesi. Sulawesi ini terletak di bagian tengah Indonesia. Bentuknya kayak apa ya? Kayak huruf K ya? Ya, dan memiliki bentuk yang unik. Wilayahnya banyak terdiri dari atas pegunungan dan perbukitan, serta memiliki garis pantai yang sangat panjang. Kondisi ini membuat Sulawesi kaya akan sumber daya laut dan juga mineral. Nah, mata pencaharian penduduknya ya sama seperti tadi, dari petani, peternak, penambang nikel, serta pengolah hasil laut. Nah, orang-orang di Sulawesi ini bergantung pada laut dan hasil alam sekitarnya, ya. Teman-teman, kemarin kan ada tuh yang yang terjadi bencana di mana itu? Di Sumatera. Di Sumatera apa di Kalimantan? Yang di Aceh itu kan. Iya, yang pohon-pohonnya yang kena Aceh di Sumatera. Sumatera ya. Nah, itu karena apa? Ulah manusia. Ulah manusia sendiri, ya kan? Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Seharusnya kita harus menjaga sumber daya kita supaya tidak terjadi hal seperti itu, ya kan? Nah, Pulau Jawa tadi tinggal di pulau mana teman-teman? Jawa. Nah, Pulau Jawa ini adalah pulau terpadat dan terbanyak penduduknya, ya. Pulau Jawa ini terletak di selatan garis khatulistiwa dan merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Tahu kan di Jakarta kan ibu kota kita kan? Nah, itulah mengapa Pulau Jawa ini menjadi pusat atau tempat ya orang-orang mengumpul. Jadi kumpulnya orang-orang karena banyak sekali lapangan pekerjaan di Pulau Jawa, ya. Loh, astagfirullahaladzim. 15 menit. Sumpah? Oh, guys ya. Pulau ini sangat memiliki banyak gunung. Pulau ini memiliki banyak gunung api aktif yang membuat tanahnya sangat subur. Selain itu, Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan, industri dan juga perdagangan. Nah, di Pulau Jawa ini ya pekerjaannya sebagai petani padi, sayuran, buruh pabrik, pedagang, berusaha, pegawai. Pokoknya di Pulau Jawa ini adalah pusatnya, ya pusat ibaratnya itu ini sebagai lapangan pekerjaan orang-orang. Makanya banyak orang-orang yang berpindah ke Jawa untuk mendapatkan pekerjaan. Yang terakhir ini Pulau Papua. Pulau Papua terletak di bagian paling timur Indonesia dan memiliki kondisi alam yang sangat beragam. Nah, ini juga jarang dijamah di pulau ini karena letaknya paling jauh, ya kan? Nah, Papua memiliki pegunungan tinggi seperti Pegunungan Jaya Wijaya, hutan lebat, serta wilayah yang masih alami dan sulit dijangkau. Makanya kan pemerintahan itu mengerahkan untuk oknum-oknumnya itu untuk membangun
apa namanya itu membangun apa ya itu namanya sih kayak gedung dan lain-lain supaya si Papua itu terjangkau ya kan, inilah dijangkau oleh pemerintah gitu. Kan dibangun ini jalan, gedung-gedung di Papua sekarang kan. Nah, ini orang-orang Papua ini karena melihat dari kondisi geografisnya, ya sama seperti ada pengolah sagu, pemburu, peramu secara tradisional, nelayan, juga pesisir, dan penambang emas dan tembaga serta pengrajin tradisional. Kondisi geografis yang berat membuat masyarakat hidup sangat dekat dengan alam. Karena apa? Karena Papua ini daerahnya masih belum sepenuhnya terjamah oleh manusia-manusia yang lain. Kebanyakan itu tinggal di daerah Jawa seperti itu ya. Makanya di sana itu orang-orang itu masih mengandalkan sumber daya alam gitu. Meskipun apa ya sudah sedikit terjamah tapi masih mengandalkan alam sekitarnya seperti itu. Nah, mengatur letak geografis Indonesia. Nah, Indonesia yang berada pada posisi silang itu letak di antara dua benua dan dua samudra. Akibatnya Indonesia memiliki posisi yang strategis untuk perdagangan internasional. Pada masa lalu Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Geografis wilayah Indonesia antara lain ada apa aja? Ada pegunungan, wilayah pesisir, laut, ya seperti itu. Nah ini sudah paham kan? Sudah paham kan kalau dataran rendah, petani, ya, pegunungan itu berkebun, perkotaan berdagang dan jasa, kalau wilayah pesisir itu nelayan dan juga petambak. Sudah paham kan semuanya? Nah, oke. Karena kalian sudah paham, ibu akan memberikan tugas lembar kerja. Nah, di sini di lembar pertama ini yang tadi ibu jelaskan, di sini kalian akan menulis unsur-unsur peta di sini ya. Akan menulis yang satu tadi apa, yang dua tadi apa. Nanti ibu munculkan lagi supaya kalian nggak bingung ya. Terus yang kedua ini kalian menuliskan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tadi ada 5 pulau. Ingat kan? Ingat. Dan yang terakhir ini kalian akan menuliskan. Nah, bagaimana kondisi geografis di wilayah yang kamu amati di Pulau Jawa, di pulau kalian sendiri. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, selamat dikerjakan secara berkelompok ya. Sudah. Ayo dipresentasikan ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, yang pertama yaitu mengenal peta. Di gambar pertama itu ada legenda. Yang kedua simbolnya. Terus nanti ini yang ketiga juga di legenda. Yang keempat ini insert. Yang kelima skalanya. Dan yang keenam ini arah mata angin. Oke, selanjutnya ini ada lembar mengenal pulau besar di Indonesia. Seperti yang Ibu Vita jelasin tadi, ada 5 pulau besar, yaitu yang pertama Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Papua, dan Pulau Kalimantan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya bagi plus untuk kelompok 1. Sudah paham semua ya? Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan cara bumi kita. Ini menggunakan kasih Google Earth ya, dan memanfaatkan teknologi digital. Nah, di sini di manakah letak Indonesia? Di mana?
Ayo. Di Itu Bu, itu dulu. Nah. Indonesia. Nah di sini itu, Indonesia. jadi nanti kalau misalnya kalian mau melihat bagaimana sih bentuk bumi itu, kalian bisa melihat di aplikasi Google Earth. Nah di sini kita akan melihat di mana sih posisi kita sekarang. Nah tinggal di, nah, wow. Kita berada di mana? Di Fakultas Universitas. Iya. Mohon maaf. Iya, di kampus Unusida. Nah, kalian ini kepo nih, Bu. Saya ini kan nggak pernah nih melihat Sulawesi atau Kalimantan secara langsung ya, Bu. Saya kan juga nggak mungkin ke sana langsung kan. Nah, kita bisa lihat dari Google Earth ini. Jadi seperti Sumatera, terus tadi Papua, Kalimantan, sama Sulawesi itu memanfaatkan lahannya atau kondisi geografisnya tadi sebagai perkebunan, petani. Di Jawa kan udah sempit banget kan, lahan-lahannya sudah banyak digunakan sebagai pemukiman. Nah cukup di sini saja. Jadi hari ini kalian belajar apa aja? Coba. Pengertian peta. Apalagi Pulau-pulau besar di Indonesia, apalagi provinsi. unsur peta. terus kondisi geografis ya. Terus tadi apa lagi? Sama unsur petanya juga ya teman-teman ya. Jadi kalian tahu nih provinsi kalian, terus sumber daya alam yang ada di daerah kalian, pulau-pulau besar yang Indonesia, dan juga fungsinya peta. Nah nanti kalau kalian ingin mencoba bisa coba di rumah ya, tentang Google Earth ini tuh, oke? Nah baik. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Ayo berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa